Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Di pagi yang indah hari ini bersama-sama kita datang tunduk dan hadirat kudusnya, membawa setiap langkah kita di hadirat kudusnya. Kita sembah Dia lebih lagi. Bila di pagi hari ini kita membawa hati kita saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita persembahkan yang terbaik lewat pujian kita. Kita pujikan bersama. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersenyum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari dari awal lagu ini kita bersama-sama saudara. Bila ku buka mataku lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya kasih-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami datang Tuhan, membawa sembah kami, membawa doa kami. Haleluya.
Bila kami sembah Engkau terus Tuhan, kami puji nama-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, di sepanjang langkah kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama tunduk diam Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, tilik hati kami. Biarlah kami melekat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bila jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bila firman ini menjadi bekal rema kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama mengucap syukur Tuhan kami siap dan rindu lebih lagi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari di hari yang indah ini kita akan bersama-sama untuk mengawali segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu dengan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang akan kita pakai untuk mendasari segala kegiatan kita, yaitu saya ambilkan dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Judul perikop ini adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini, maka saya perenungan di pagi hari ini, saya akan berikan sebuah judul, semua karena anugerah. Dan ini kalau kita baca adalah tentang sebuah keselamatan atau anugerah kasih karunia Allah itu semata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting ketika kita belajar dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan belajar bersama-sama yang pertama. Ketika kita membaca ayat 1 sampai 3, bahwa di situ menggambarkan manusia secara rohani mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Sehingga ketika manusia rohani itu mati, tidak memiliki sebuah kemampuan untuk membenarkan diri. Manusia yang sebelumnya itu mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa, hidup menuruti hawa nafsu daging. Dan pada dasarnya orang-orang itu
harus dimurkai. Ini menunjukkan adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan pelanggarannya. Maka keselamatan itu bukan tentang berapa baik perilaku kita, tetapi keselamatan itu adalah sebuah kebutuhan. Maka kita membutuhkan yang namanya sebuah keselamatan. Sekali lagi kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 3, manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita menginjak bacaan yang berikutnya di ayat yang keempat sampai 7, kita ini adalah Allah sendiri yang kaya akan rahmat, menghidupkan manusia bersama-sama dengan Kristus, membangkitkan dan memberi tempat di surga karena kasih-Nya yang besar. Jadi, kalau kita menyadari bahwa manusia tidak mungkin untuk selamat karena dosa pelanggarannya, hal yang kedua, kasih-Nya itu tidak layak kita terima. Karena kasih-Nya itu amatlah berharga. Jadi karena dosa pelanggaran manusia, sebetulnya kita itu tidak layak untuk menerima kasih daripada Allah sendiri. Tetapi dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah sebuah tindakan Allah. Ketika kita sudah tidak bisa untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa kita, Allah bertindak. Ini adalah merupakan tindakan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Anugerah atau grace itu karena kebaikan Tuhan semata. Oleh karena kita sudah diberi sebuah anugerah, maka kita tidak boleh yang namanya congkak ataupun sombong. Itu yang kedua. Kemudian kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, saya ulang dari yang ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hal yang ketiga, iman sebagai sarana, bukan hasil usaha. Sekali lagi, iman sebagai sarana, bukan hasil usaha. Artinya bahwa iman itu pun juga merupakan pemberian Allah. Iman pemberian Allah yang memampukan kita untuk menerima yang namanya keselamatan. Bukan karena perbuatan yang bisa kita banggakan, tetapi iman percaya bahwa Yesus telah menggantikan posisi manusia yang seharusnya dihukum. Maka di ayat 8 dan 9 itulah menjadi sebuah inti keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil pekerjaan, tetapi kita harus yang namanya menghancurkan kesombongan itu. Karena manusia punya sebuah kecenderungan merasa dirinya itu layak diselamatkan karena perbuatan baiknya. Tetapi ingatlah bahwa di dalam hal ini perbuatan baik itu bukan menjadikan sebuah akar keselamatan, tetapi perbuatan baik itu adalah sebuah respon. Respon artinya adalah sebuah hasil dari sebuah keselamatan, bukan sebagai akar keselamatan. Artinya perbuatan baik itu bukan yang menyebabkan kita itu selamat, tetapi perbuatan baik itu merupakan respon karena kita sudah menerima yang namanya anugerah dari Tuhan sendiri.
Karena anugerah itulah maka kita itu punya sebuah respon, yaitu perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang terakhir, di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, ketika Tuhan sudah memberikan anugerahnya, grace-nya kepada kita, itu ada sebuah tujuan keselamatan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan. Bukan karena pekerjaan baik itu kita diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan terlebih dahulu dengan tujuan, yaitu melakukan pekerjaan baik, dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita membawa hidup kita menjadi sebuah ciptaan yang baru, ciptaan yang sudah diperbarui oleh anugerah, oleh grace yang sudah diberikan Allah kepada kita. Keselamatan adalah 100% karya dari Allah dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, mari kita hidup untuk membawa kepada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, dan kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah sebagai bukti respon dari keselamatan yang sudah kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa keselamatan itu adalah hadiah, kasih karunia, bukan upah. Sekali lagi, keselamatan itu adalah kasih karunia, hadiah yang diberikan Tuhan, bukan upah. Karena hanya kasih karunia Tuhan, itulah kita mendapatkan keselamatan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah hasil buah dari keselamatan, bukan syarat untuk sebuah keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, syaratnya harus berbuat baik, bukan seperti itu. Tetapi perbuatan baik itu adalah sebuah hasil karena kita sudah menerima sebuah keselamatan. Tentunya dalam hal ini adalah kita membawa hidup kita, karena semua itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Grace itu hanya untuk fokus kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita menyadari bahwa semua itu hanya kasih karunia Tuhan, kita tentu punya respon untuk membawa hidup kita semakin hari semakin lebih baik, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan tentu hidup yang membawa kepada keselamatan. Keselamatan itu ada di dalam hidup kita, baik kebutuhan di dalam kehidupan duniawi kita maupun di dalam hidup kerohanian kita. Selamat memasuki hari ini dengan anugerah grace dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.